wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi ya dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Rima tidak hadir. Kenapa? Oh, sakit. Baiklah ya, cuma Rima yang tidak hadir pada hari ini. Di minggu lalu kita telah belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis ilmu ekonomi dan prinsip ilmu ekonomi. Minggu lalu Ibu telah memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kepada ketua kelas untuk mengkoordinir pengumpulan tugasnya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bagus, semangat terus ya. Untuk itu, tolong buka buku paket kalian pada halaman 67. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mengemukakan jenis ilmu ekonomi, dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menyimpulkan prinsip ilmu ekonomi. Nah, materi kita pada hari ini itu mengenai jenis ilmu ekonomi dan prinsip ilmu ekonomi. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa jenis ilmu ekonomi itu? Baik, benar sekali jawabannya Bella. Jadi, jenis ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua adalah teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi deskriptif ini memaparkan data yang benar-benar terjadi pada suatu sistem ekonomi di suatu negara atau daerah pada waktu tertentu dan berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya itu adalah pengertian teori ekonomi. Nah, teori ekonomi di sini adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan secara sederhana mengenai suatu sistem ekonomi serta ciri-ciri penting yang terdapat pada sistem ekonomi tersebut. Nah, teori ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah ekonomi makro, yang kedua adalah ekonomi mikro. Dan yang terakhir itu adalah ekonomi terapan. Nah, pengertian ekonomi terapan di sini adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teori ekonomi untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, sesuai cakupan bahasannya, ilmu ekonomi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi industri, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah prinsip ekonomi. Nah, secara umum, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang telah dikeluarkan dan hasil yang telah diperoleh. Nah, prinsip yang pertama itu adalah keputusan yang melibatkan pengorbanan atau trade-off. Nah, di sini seseorang itu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Nah, contoh prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang ingin berangkat kerja dengan menggunakan motor ataupun dengan kendaraan umum. Nah, jika dengan menggunakan motor, maka ia harus membeli bensin dan efisiensi waktu untuk sampai ke tempat tujuan itu jauh lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan juga relatif murah. Berbeda dengan menggunakan angkutan umum, memang biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih murah dibandingkan dengan menggunakan motor, tetapi efisiensi waktu untuk sampai ke tujuan itu lebih lama dibandingkan dengan menggunakan motor tadi. Nah, pemanfaatan waktu ini menjadi pertimbangan bagi pekerja, dan hal ini harus dibuat keputusan di awal agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih efisien. Nah, prinsip yang kedua adalah biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau opportunity cost. Nah, di sini seseorang itu harus mengorbankan sesuatu untuk melakukan tindakan secara sistematis. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
Jika seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka ia harus mengorbankan pekerjaan yang telah ia miliki sekarang. Prinsip yang ketiga adalah orang yang berpikir secara rasional. Nah, maksudnya di sini adalah orang akan berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan atau kesempatan atas dirinya. Nah, seseorang akan berpikir secara rasional untuk mengambil manfaat atau keuntungan dan kerugian atas kesempatan yang telah ia pilih. Prinsip yang keempat itu adalah tanggap terhadap insentif. Nah, di sini seseorang itu biasanya akan lebih aktif ketika ia mendapatkan keuntungan tambahan dari atas apa yang telah ia kerjakan. Nah, contohnya itu ketika seseorang itu akan bekerja sesuai dengan porsinya saat penghasilannya tetap. Namun ketika ada insentif, maka ia akan bekerja secara lebih ekstra dari sebelumnya karena adanya insentif tersebut. Prinsip yang kelima itu adalah aktivitas perdagangan yang membuat seluruh situasi jauh lebih baik. Nah, menurut ekonomi, aktivitas perdagangan antara kedua belah pihak itu cenderung membuat harga lebih murah. Nah, contohnya itu adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand. Nah, dengan demikian kedua negara itu akan mendapatkan barang satu sama lain. Nah, hal ini tentunya akan mempermudah masing-masing negara untuk mendapatkan barang yang berkualitas yang diproduksi oleh masing-masing negara tersebut. Prinsip yang keenam yaitu pasar adalah tempat yang paling terbaik untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, pengertian pasar di sini adalah tempat bertemunya antara produsen atau perusahaan dan konsumen atau rumah tangga dalam melakukan aktivitas tawar-menawar atas suatu barang. Nah, di sini produsen memiliki hak untuk memilih siapa saja yang akan dipekerjakan dan memiliki hak untuk memproduksi barang apa saja yang akan diproduksi. Sedangkan konsumen memiliki hak untuk bekerja di perusahaan mana dan memiliki hak untuk membeli barang atas penghasilan yang telah ia dapatkan. Prinsip yang ketujuh itu adalah peran pemerintah dalam mengelola hasil pasar. Nah, di sini pemerintah itu melakukan intervensi di bidang ekonomi. Nah, melalui pasar, pemerintah itu membantu para pedagang-pedagang yang ada di pasar untuk menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, sebagai contoh, ketika ada perusahaan yang bangkrut, maka pemerintah itu campur tangan dan mengambil alih perusahaan tersebut untuk membantu memperlancar produksi atas barang yang sangat dibutuhkan di pasar. Prinsip yang kedelapan itu ada standar hidup tergantung pada kapasitas individu untuk menghasilkan barang. Nah, standar hidup pada negara-negara tertentu itu tergantung pada kapasitas produksi yang dihasilkan sesuai dengan teori ekonomi. Nah, standar hidup di negara-negara itu tinggi apabila kapasitas produksi yang dihasilkan itu banyak. Nah, contohnya itu adalah standar hidup negara Jepang lebih baik dibandingkan standar hidup negara Indonesia. Prinsip yang kesembilan itu adalah kenaikan harga atau inflasi ketika pemerintah kelebihan dalam mencetak uang. Nah, dalam kasus-kasus tertentu ketika pemerintah itu kelebihan dalam mencetak uang, hal tersebut dapat memungkinkan uang itu kehilangan nilainya. Nah, contohnya itu di negara Jerman, harga produk itu meningkat tajam setiap bulannya dan hal tersebut diiringi dengan produksi uang yang juga meningkat setiap bulannya. Prinsip yang terakhir adalah trade-off jangka pendek antara lapangan kerja dan inflasi. Di dalam ilmu ekonomi, kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Kemudian, kebijakan yang dibuat untuk mengurangi pengangguran ini yang mengarah kepada tingkat inflasi disebut dengan kurva Phillips. Nah, hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran ini bersifat sementara. Baiklah anak-anak, kesimpulan materi pada hari ini, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif, yang kedua adalah teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Dan mempelajari prinsip-prinsip ilmu ekonomi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan dengan kita mempelajari prinsip ilmu ekonomi ini, kita diharapkan mampu untuk membuat keputusan yang akurat dan lebih bijak lagi dalam mengalokasikan dana yang kita miliki. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan dan masalah pokok ekonomi. Nah, pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan tugas pada halaman 85. Dan Ibu meminta kepada kalian untuk tetap belajar di rumah dan baca-baca materi terkait minggu depan ya.
dan silakan dikerjakan tugasnya. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, mengingat waktunya juga telah habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.